Oke, Bapak Ibu semuanya, saya akan segera kita mulai perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Dr. Farida Fahmalatif, SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Ungaran. Yang kami hormati Bapak Aris SPD MPD, dan juga yang kami banggakan, yang kami hormati Ibu Purwanti selaku fasilitator daerah tentang implementasi 7 jurus BK Hebat, dan seluruh Bapak Ibu guru peserta diseminasi yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan karunia-Nya, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di aula kebanggaan kita ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi 7 jurus BK Hebat, yang tentunya nanti materi akan disampaikan oleh Ibu Purwanti SPD MPD yang sudah tidak kita ragukan lagi pengalamannya, dan nanti akan ada sharing implementasi yang akan disampaikan oleh Ibu Purwanti. Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan kita hari ini agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, menambah wawasan bagi kita semuanya, dan tentunya nanti dapat kita implementasikan, dapat kita berikan kepada anak-anak didik kita supaya anak-anak didik kita menjadi peserta didik, menjadi murid yang luar biasa. Alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa untuk yang beragama Muslim adalah kita membaca Al-Fatihah 1 kali, dan untuk yang beragama non-Muslim untuk dapat menyesuaikan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Farida Fahmalatif. Berhubung Ibu Kepala Sekolah saat ini sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka sambutan dan arahan akan diwakilkan oleh Bapak Aris Abadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Aris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Ungaran, yang saya hormati Bu Purwanti selaku fasilitator daerah dalam rangka implementasi 7 jurus BK Hebat. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu guru BK, yang saya hormati Bapak Ibu bidang siswaan dan seluruh stakeholder di SMK Negeri 1 Ungaran. Yang pertama, marilah kita bersama selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena nikmat yang luar biasa ini kita di pagi yang cerah ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi dari fasilitator daerah tentang implementasi 7 jurus BK Hebat. Sholawat dan salam selalu kita ucapkan pada uswatun hasanah kita dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, momen ini merupakan momen yang luar biasa karena memang program ataupun kegiatan ini salah satu bentuk diseminasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bu Purwanti dalam terkait dengan pelatihan fasilitator daerah untuk 7 jurus BK Hebat. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar ataupun beberapa kali membaca tentang apa itu 7 jurus BK Hebat. Nanti lebih dalam akan disampaikan oleh fasilitator daerah kita Ibu Purwanti SPD MPD, dan semoga ini memberikan manfaat tentunya untuk satuan pendidikan kita demi memberikan layanan kepada peserta didik kita atau murid kita sehingga dapat melaksanakan salah satu rangkaian pembelajaran yang nanti muaranya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas utara hidup murid kita. Bapak Ibu yang hormati, program 7 jurus BK Hebat ini memang secara masif diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di era Profesor Mukti ini,
dan ini merupakan salah satu langkah dan implementasi yang wajib kita lakukan selaku Bapak Ibu guru yang menanggung di bimbingan konseling. Selain itu juga seluruh stakeholder sekolah, seluruh warga sekolah wajib tahu apa itu implementasi jurus hebat, sehingga kita melakukan pelayanan dan melakukan konseling kepada siswa, kita tahu dan kita bisa memahami apa esensi utama dari bimbingan dan konseling yang spesifiknya adalah tentang 7 jurus hebat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan kami dari wakil kepala sekolah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Purwanti dan kepada seluruh teman-teman di BK, teman-teman di kesiswaan dan seluruh warga sekolah. Semoga kegiatan ini betul-betul memberikan makna bagi satuan pendidikan kita dan akan meningkatkan kualitas satuan pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris Abadi yang sudah memberikan sambutannya dan sedikit mensepil apa sih itu jurus BK hebat. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, tentu saja yang sudah kita tunggu-tunggu, yang kita sudah sangat penasaran sekali apa itu jurus BK hebat. Untuk acara selanjutnya adalah paparan materi tentang diseminasi 7 jurus BK hebat dan implementasinya. Kepada Ibu Purwanti SPD MPD, kami persilakan beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber hebat kita. Kalau Ibu Purwanti, kami persilakan. Terima kasih Pak Yud. Saya turun ya Pak Aris, Pak Yudno. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, yang terhormat Ibu Farida Fatmawati SPD MPD yang saat ini sedang ada kegiatan, yang terhormat Bapak Aris Abadi selaku Wakil Kepala Bagian Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat di SMK Negeri 1 Tangerang, SMK Negeri Tangerang. Selamat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu saya sudah melaksanakan pelatihan fasilitator daerah tentang 7 jurus BK hebat yang pada saat ini sudah memasuki di fase praktek baik untuk implementasi, diseminasi praktek baik. Jadi ada selama 4 hari, kemudian OJR-nya 3 kali. Saya sudah melaksanakan OJR 2 kali kemarin, yaitu di jurus yang pertama dan jurus yang ketiga. Kemudian ini yang ketiga, OJR yang ketiga, yaitu diseminasi implementasi 7 jurus BK hebat. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu membawa pensil, pulpen? Yang tidak saya bawakan, sudah saya bawakan. Saya bagi kertas Aris. Yang kita buat Bapak Ibu sudah memegang kertas satu-satu? Sudah. Bapak Ibu, gambarkan emotikon perasaan Bapak Ibu di pagi hari ini. Boleh ditepuk, boleh 1 lembar full. Gambar emotikon saja. Kalau panjenengan pengen kok lebih bagus, bisa buka HP. Kemudian kayak gimana sih emotikon? Misalnya marah itu seperti apa? Emotikon sedih itu seperti apa? Bisa. Pesangu.
gambar tekniknya nilainya A plus plus plus. Jadi per milinya itu sudah diukur. Sudah? Diangkat, kalau sudah diangkat gambarnya Bapak Ibu. Oke, saya lihat tersenyum. Oke, tersenyum. Pak Aris tersenyum. Oke. Jadi kenapa Bapak Ibu sebenarnya? Kenapa saya memilih untuk panjenengan menggambar emoticon terlebih dahulu? Saya tanya. Ya. Ya, untuk mengetahui suasana hati kita saat ini, sudah siapkah menerima materi yang belum? Oke, betul. Tepuk tangan dong. Betul sekali. Jadi ini adalah gambaran kita di kelas Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan materi kepada murid-murid kita harus menyiapkan dulu siswanya siap atau belum. Kalau memang pada saat kita memberikan materi sebelumnya, awal-awal kita tanya pada peserta didik, kepada murid kita, ada yang kurang baik, ada yang tidak sehat, hatinya sedang tidak enak, itu diselesaikan hatinya terlebih dahulu. Jadi seringkali ibu kepala sekolah kita, Ibu Farida, sebelum kita menerima atau sebelum kita melaksanakan kegiatan apapun itu, kita selesaikan hati kita. Itu ternyata tidak hanya Bu Farida ini ngomong sak-sak itu enggak. Ternyata itu ada di dalam 7 jurus BKHibat. Sebelum kita melaksanakan apapun, itu kita harus tahu kondisi peserta didik kita itu seperti apa. Itu kertasnya tetap disimpan terlebih dahulu. Bapak Ibu, ini dasar hukum dari 7 jurus BKHibat. Yang pertama ini sering sekali disampaikan oleh Bapak Aris Abadi selaku Wakil Kepala Bagian Kurikulum, yaitu Permendikdas nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Ini tentang apa Bapak Ibu? Tentang menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing yang selanjutnya disebut sebagai guru wali. Guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas. Ini adalah dasar hukum dari pelaksanaan 7 jurus BKHibat. Yang kedua ini mungkin panjenengan tidak asing lagi dan harus hafal, kalau bisa hafal di luar kepala, yaitu Permendikdas tahun 2014 nomor 111. Ini pegangan kita tentang beban kerja kita, tentang apa yang disebut dengan guru BK, asasnya, wewenangnya, kemudian tentang apapun itu yang berhubungan dengan guru BK. Itu ada di sini, tapi yang terbaru diatur di sini. Ini masih tetap digunakan Bapak Ibu. Jadi yang nomor 111 tahun 2014 ini tetap eksis dan tetap digunakan, tapi sebagai pelengkapnya yaitu Permendikbud tahun 11. Jadi program 7 jurus BKHibat ini sudah dinaungi oleh Permendikbud. Nah ini dasar yang kedua. Dasar yang kedua ini Pak Menteri, beliau mengatakan bahwa guru BK bukan hanya polisi sekolah atau pelengkap administrasi saja, melainkan arsitek jiwa yang mendampingi, mengaspirasi dan memberdayakan setiap murid. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita itu tidak hanya sebagai lengkap-lengkap tok, tetapi kitalah yang menjadi tonggak utama untuk membentuk kepribadian peserta didik atau murid di dalam satu satuan pendidikan. Itu di sini. Kemudian sehingga mereka bisa tumbuh bukan hanya sebagai murid yang cerdas secara akademik, tapi juga sejahtera secara emosional dan secara sosial. Ini juga sebagai dasar kita melaksanakan 7 jurus BKHibat. Nah, kenapa ini saya tampilkan? Karena
agar, mohon maaf ini mungkin lebih paham lagi, yang kemarin mungkin hanya sekedar tahu saja, ini cukup lebih paham lagi bahwa posisi BK ini bukan sebagai polisi sekolah yang ada di STP 2K, kemudian yang ada di kesiswaan sebagai penegak kedisiplinan. Karena 2 tahun terakhir ini masih ada, tapi tahun ini sudah tidak ada di polisi ya. Polisi sudah tidak masuk lagi di STP 2K. Nah ini dasar hukumnya. Tidak boleh lagi yang namanya guru BK ikut memberi vonis itu sudah tidak diperbolehkan. Kemudian untuk dasar yang kedua ini ini basicnya FIFA. Kalau kemudian pasti harus punya protokol. Ini protokol yang ngurusi sertifikasi GTK dan segala macam yang ada di kementerian. Dia mengatakan bahwa lingkungan belajar yang sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan membimbingkan bagi setiap anak atau setiap murid. Jangan lagi menjadikan sekolah itu sebagai tempat untuk apa ya? Kadang anak berangkat sekolah itu malas. Ini nanti tugasnya banyak. Ini nanti pelajaran ada yang sangat membosankan. Kita semuanya yang stakeholder yang ada di SMK Tenganan ini berusaha untuk menjadikan SMK Tenganan sebagai tempat atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Yang kedua, nah ini mungkin Bapak Ibu tidak asing karena ini kita ulang-ulang setiap hari dan kita paham. Selamat datang Pak Arif Juli dan tim. Pas Pak Arif Juli. Ini pas di materi yang sebelumnya tadi saya di sini Pak. Sebelumnya. Jadi ini guru BK bukan hanya polisi sekolah, ini ada dasar hukumnya Pak. Jadi kemarin sempat kami menyampaikan bahwa STP 2K tidak boleh ada personil yang dari guru bimbingan konseling, itu memang ada dasar hukumnya dan itu sah. Bukan kami kok mengada-ngada, ini dasar hukumnya seperti ini. Jadi itu termaktub dalam di sini Pak. Permendikbud nomor 111 tahun 2014 itu di situ wewenang dan tugas guru BK ada di situ semuanya. Gitu. Kita lanjutkan tadi di sini. Nah ini elemen guru bimbingan konseling, Bapak Ibu, fungsi dan layanan guru bimbingan konseling itu ada banyak. Yang pertama adalah pemahaman diri dan lingkungan. Panjenengan sudah paham ini bagaimana kita memahami diri peserta didik mulai dari karakternya, karakteristiknya, gaya belajarnya, kepribadiannya, itu kita sudah. Dan alhamdulillah di SMK Tenganan ini guru-guru BK sudah semuanya direktori data-data tentang siswa yang berhubungan dengan kepribadian, gaya belajar sudah punya semuanya. Jadi kita sudah melaksanakan itu semuanya. Yang kedua adalah fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan. Ini sama dengan yang di atas. Jadi fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan ini adalah bagaimana kita menjelaskan kepada murid kalau kamu usia segini itu sampai di perkembangan seperti apa. Seperti kita kepada anak-anak kita, oh anakku nak umur 6 sasi kudu wis maem. Anakku nak umur 6 sasi wis kudu celorot, wis kudu berangkat. Itu ya Bu Yuni ya sama Juna pasti ada tahap-tahapnya. Dan ini di sini kita tugas kita adalah menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan mereka di usia 17 sampai 20 tahun. Itu tugas perkembangannya itu di sisi mana? Mereka harusnya di sisi yang seperti apa? Itu kita wajib, dan itu bukan tabu lagi. Misalnya di pembelajaran agama itu sudah dijelaskan tentang haid, tentang kalau yang laki-laki mohon maaf balik lah istilahnya seperti itu. Kita juga harus memberikan penguatan terhadap itu. Kemarin
reproduksi. Itu wajib kita berikan. Jadi itu tidak hanya pembelajaran yang pelengkap saja, tapi itu adalah pembelajaran wajib yang harus diberikan kepada peserta didik. Kemudian penyusuan diri dan lingkungan itu juga sudah kita laksanakan melalui MPLS. Kemudian di awal pembelajaran kelas 2 dan kelas 12 dan kelas 11 kita juga di awal pasti kita berikan orientasi. Kita kelas 11 nanti tugasmu apa aja. Nanti kelas 12 harus sudah mulai toto-toto untuk praktik, kemudian TKA. Di situ tugas kita di situ. Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan dan karir ini sudah kita bekerja sama dengan guru di bagian BIN yaitu BKK dalam penyaluran. Kemudian TKA kita juga sudah melaksanakan. Pencegahan timbulnya masalah ini adalah langkah preventif, ini juga kita laksanakan. Perbaikan, penyembuhan, pemulihan kondisi pribadi ini juga sudah sering. Nah ini yang terakhir yang perlu digarisbawahi, advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif. Mohon maaf sekali, mungkin ada sebagian besar guru yang kurang paham kalau guru BK itu kadang belani murid. Itu bukan sekedar dari wah kok kayaknya belani siswa nih, bukan, tapi itu memang menjadi salah satu tugas kita. Dan ini ada di Permendikbud yang paling terakhir, advokasi diri. Nah, tetapi pembelaan di sini itu juga harus ada dasarnya, harus ada rentetan. Kita harus punya dokumen dari A sampai dengan Z-nya, mulai dari bimbingan klasikal, kemudian ketika bimbingan klasikal kok tidak mempan, kita turun ke bimbingan individual, kemudian kelompok. Selamat datang Ibu Farida. Mohon maaf saya lanjutkan terlebih dahulu Oji. Nah di sini kadang itu loh ada permasalahan yang kadang kita tidak ya intinya memang membela ya, karena ya itu tadi, itulah tugas guru BK itu di sini, dan ini kita dilindungi oleh Permendikbud. Jadi ketika kita nanti ada permasalahan dan kemudian ada beberapa guru yang kurang paham, wajib kita pahamkan. Ini loh tugas kita itu sebenarnya seperti ini. Tugas dan wewenang kita itu di sini. Fungsi layanan bimbingan konseling kita itu di sini adalah salah satunya advokasi atau sebagai pengacara nih. Tapi yaitu pembelaannya harus dengan dasar. Lanjut, kemudian asas-asasnya ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Yang paling kalau yang ini nomor 2 keterbukaan kegiatan kemandirian sampai alih tangan kasus ini sudah yang paling atas kadang. Saya pun juga masih belajar untuk itu. Asas kerahasiaan. Semua proses konseling baik dari luring maupun tatap muka sekalipun, baik itu secara individual, kelompok maupun klasikal, harus kita rahasiakan. Jadi yang saya juga belajar seperti itu. Kadang mungkin keterucut ketika ada masalah siswa, oh bu, bocah kelas ini, itu sebenarnya tidak boleh. Dengan permasalahan sekecil sampai yang paling besar, itu kita tidak boleh share, tidak boleh kita misalnya kok panjenengan ingin berbagi praktek baik, berbagi praktek baik pun kepada rekan-rekan itu diblur orangnya, kecuali untuk tugas-tugas yang misalnya klasikal, tapi yang di situ adalah dalam rangka pencegahan atau langkah preventif, itu boleh dipublikasikan karena itu sebagai praktek belajar atau sebagai contoh untuk teman-teman atau publik yang lain. Bagaimana sih kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita memberikan materi kepada peserta didik, bagaimana sih kita melaksanakan soski di sekolah kita. Jadi saya juga
belajar, monggo kita semua belajar bahwa semua, mungkin ini tidak hanya guru BK saja, tetapi ini untuk seluruh guru, bahwa ketika ada siswa mempunyai permasalahan tertentu, ya minimal kita di ruang masing-masing, misalnya di ruang guru sendiri atau di kesiswaan sendiri atau mungkin di BK sendiri, jangan sampai pihak luar, kecuali yang membeberkan itu mereka sendiri yang bermasalah, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita jangan sampai, karena ini yang paling apa ya, paling bahaya seperti itu. Kemudian yang ini juga tidak perlu saya sampaikan panjang lebar, karena yang keempat ini sudah tiap hari kita untuk layanan dasar, apa-apa. Contohnya klasikal, kelompok, individual. Kemudian mohon maaf, dasar kelompok, orientasi, kemudian klasikal. Kemudian yang di sini layanan peminatan dan perencanaan individual, itu contohnya nanti ketika TKA tahun depan. Kalau tahun ini mungkin kita baru coba-coba nih, dengan menggunakan Rialsek dan sebagainya. Nah, tahun depan mari kita untuk kesiswaan, kurikulum dan guru BK bersinergi bagaimana sih agar mereka benar-benar memilih pemapel pilihan yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian layanan responsif, konseling yang berhubungan dengan konseling individu, konseling kelompok, dan dukungan sistem. Dukungan sistem adalah ini Bapak, salah satunya yaitu sinergi yang sering biasa disampaikan oleh Ibu Farida, yaitu dengan kolaborasi pentahimnya, di mana kolaborasi ini dari semua lini yang ada di lingkungan belajar SMK Ungaran, masyarakat, pemerintah, kemudian ada Dudi, kemudian ada akademisi, dan yang terakhir adalah media. Itu penting sekali agar dengan sistem ini dapat berjalan dengan lancar dan semua program-program yang ada di sekolah, baik itu di lini bimbingan konseling, kesiswaan, dan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Dan ini matriknya Bapak Ibu, ini adalah ruang gerak, bisa di guru dan konselor itu perbedaannya di mana? Kalau di sini di wilayah gerak ini, khususnya sistem pendidikan formal ini sama, ruang geraknya sama, tujuannya juga sama. Nah, konteks tugas ini yang berbeda. Kalau guru yaitu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru. Kalau yang kedua adalah pengembangan potensi diri bidang pribadi sosial, belajar karir, dan masalahnya. Ada bedanya. Kenapa kok RPP-nya juga beda? Kalau sekarang PPM ya, PPM-nya berbeda. Itulah sebabnya karena tugasnya itu juga berbeda. Konteks tugasnya di sini. Fokusnya juga berbeda. Yang guru itu adalah kemampuan pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya. Kalau kita ini PSBK, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Hubungan kerjanya sama, individualnya minim. Kita yang paling utama ini maksudnya bimbingan yang untuk individualnya. Kemudian kelompoknya ini sama, hampir sama. Klasikalnya, kalau yang guru itu utama, kalau yang konselor itu minim, karena kita memang yang klasikal itu prosentasenya sekitar hampir 80% itu untuk layanan individual, kemudian sisanya untuk yang klasikal. Ekspektasi kinerjanya, ukuran keberhasilan kalau guru yaitu pencapaian standar kompetensi kelulusan. Kalau kita kemandirian yang sifatnya kualitatif. Jadi kenapa tidak ada guru nilai di bimbingan konseling, yaitu karena kita sifatnya adalah kualitatif. Dan pendekatan umumnya di sini pemanfaatan instruksional effects dan nurturan effects melalui pembelajaran. Kemudian untuk konselornya yaitu pengenalan diri dan lingkungan oleh konselor. Jadi intinya antara guru dengan konselor itu bedanya, kalau guru itu upruk-upruk nenggon mata pelajaran, kalau yang konselor itu
untuk di bidang kepribadian dan perkembangan peserta didik. Nah, mengapa 7 jurus BK hebat? Di sini sudah saya 7 jurus BK hebat. Kalau dilihat dari judulnya, itu bimbingan konseling. Mungkin stigmanya yang keluar ini yang melaksanakan adalah guru bimbingan konseling. Tetapi pada aturannya, ini guru bimbingan konseling malah di terakhir. Yang harusnya, tidak yang harusnya, yang melakukan 7 jurus BK hebat ini adalah semuanya, tetapi punya tugas-tugas yang berbeda, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling. Tidak hanya di guru bimbingan konseling saja, walaupun di situ judulnya adalah 7 jurus BK hebat, karena di situ dari 7 tersebut yang 5 untuk siswa, yang 2 ini adalah untuk lini sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, ini semuanya kita melaksanakan di semua lini sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat memberikan pembimbingan dalam hal kepribadian akademik karir murid untuk mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Jadi maksudnya ini tidak semuanya guru kelas nanti memberikan materi, terusan guru mapel memberikan materi, kemudian guru BK memberikan materi, itu tidak. Tetapi kita bersinergi, kita berkolaborasi melaksanakan ini. Itu walaupun kalau yang kita untuk guru bimbingan konseling itu yang intinya untuk guru kelas dan guru mata pelajaran itu nanti terintegrasi, jadi tidak harus semuanya dilaksanakan, tetapi muncul di mata pelajaran mereka di bagian-bagian tertentu. Misalnya kalau di matematika itu ada di sini ada pengelolaan emosi, materinya ada pengelolaan emosi. Yang di matematika, oh iya, mereka nak mengerjakan pengerjaan LKPD, pengerjaan LKPD murid dilaksanakan dengan penuh sukarela dengan mengelola emosi mereka. Misalnya itu contohnya. Jadi nanti di PPM, nah ini juga PR juga Pak Arief. Jadi di PPM nanti memang kita harus ada integrasi 7 jurus BK hebat, ada integrasi SBI, kemudian ada yang ketiga di sini. Nah, nanti ada penjelasannya. Ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, tidak semuanya harus berjalan sendiri-sendiri, terintegrasi. Yang 5 ini kita yang melaksanakan adalah guru BK. Jadi asesmen potensi, resiliensi, regulasi emosi, habit, koneksi, ini kita. Nah, guru kelas dan guru mapel itu masuknya di sini. Dukungan semesta, berpikir secara sistem. Ini terintegrasikan, dukungan. Jadi tetap yang melaksanakan adalah kita semuanya, tidak hanya guru BK saja. Mohon izin, karena sudah ditelepon yang ketiga kalinya. Oh iya, siap Bu. Mohon maaf, saya putus dulu, saya jeda dulu, tidak kurang dari 5 menit. Ini katanya habis ya. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, saya jeda sebentar karena dibutuh waktunya, dan mohon maaf juga saya sama Pak Arief tadi itu mau pamit pas mau diangkat jenazah, jadi tidak sekecoh, maaf ya Tukur dan teman-teman mungkin harus menunggu juga. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberi banyak nikmat untuk bisa melaksanakan setiap tugas kita dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab. Yang berikutnya, selawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.
Yang ketiga, terima kasih teman-teman rawuhnya di ruangan ini, dan di sini ada Pak Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan. Ini langkah awal. Jadi setelah keluar dari BK itu Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum nanti yang akan didodok dulu kaitannya dengan hal ini. Kemudian sebenarnya ya Bupur ini menyampaikannya, saya berharapnya itu kepada semua guru supaya apa? Nanti antara tugas BK dan guru itu juga tidak tumpang tindih, dan apa yang dilakukan BK juga tidak menimbulkan salah paham begitu, karena banyak hal-hal baru yang harus dikomunikasikan. Mungkin nanti Bupur terima kasih sudah membawa nama SMK dan juga membawa nama tim BK untuk selalu sharing. Nanti di tim BK juga bisa dibagi untuk menyampaikan materi seperti soft skill kemarin, itu malah sangat mengena, dan teman-teman di BK juga tentu saja kompetensinya bisa meningkat. Jadi nanti materinya bisa dibagi, apa yang akan disampaikan kepada teman-teman di sekolah ini, di semua ini. Jadi banyak hal yang harus kita integrasikan. Benar sekali, tadi ada SPI, ada integrasi ini. Kemudian kalau tadi saya sempat melihat dan rasa-rasa ke Pak Arif itu ya, social emotional learning itu sebenarnya sudah sejak dulu GSM ya. Mungkin Bu Ira awal-awal ikut di Jogja itu juga sudah dikenalkan hal ini. Nah sekarang karena menterinya baru, hal ini diangkat menjadi program nasional, maka silahkan nanti saling melengkapi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Nah di sini saya lihat Mbak PPR atau Mbak, iya isu-isu selengkup-lengkup, wah iya nggak apa-apa, memang sepoi-sepoi akhirnya. Kita lihat sih, saya sampai saya Pak Arif, siapa tahu guru BK-nya atau saya gitu. Nah kemudian teman-teman, guru BK itu perannya sangat krusial. Salah satu yang akan nanti dinilai untuk sekolah unggulan ya, sekolah unggulan nanti ditetapkannya insya Allah Januari 2026 Pak Aris. Jadi mungkin Pak Aris, Bupur itu kan unggulan juga, tapi kalau saya insya Allah sebelum sekolah unggulannya itu SK-nya turun, mungkin saya sudah pamitan terlebih dahulu. Maka teman-teman, yang dilihat itu nanti guru BK-nya dulu, kuat atau tidaknya sekolah itu nanti akan dilihat dari 7 jurus jitunya ini, itu sudah terimplementasi dengan baik atau belum. Makanya kenapa pemerintah ini sangat menggaungkan yang namanya soft skill, dan kita sebenarnya sudah memulainya. Kalau teman-teman nanti coba detailkan materi itu di modul dasar, modul menengah, modul lanjut di soft skillnya Caravan itu sudah ada. Tapi namanya negara ya, namanya nah itu kalau Bupur, nah terima kasih sudah membandingkan. Nah teman-teman itu sudah belajar terlebih dahulu, dengan itu sudah belajar terlebih dahulu. Jadi kalau Bu Enggar, Bu Retno dan teman-teman semua menyampaikan materi ke teman-teman monokai, ke teman-teman kita guru karyawan, itu sudah sangat luar biasa. Dan nanti ditambah suplemen yang ada pada 7 jurus jitu ini. Cuman yang di sebelah kanan sana itu proyeknya pemerintah, yang di sebelah kiri ini sosial. Jadi pendanaannya itu benar-benar tidak ada dari pemerintah, kalau rupiah pun tidak ada. Bahkan mohon maaf, mungkin untuk teman-teman BK diberi soft skill pelatihan itu juga pendanaannya tidak ada dari pemerintah. Oleh karena itu tetaplah bersemangat teman-teman semua, dan terima kasih Bupur, jangan berhenti untuk sharing, dan kalau maju bersama itu akan lebih luar biasa. Kalau maju sendiri-sendiri itu sudah biasa. Itu ya Pak Seri. Oh iya, dan non BK Pak Seri itu siapa? Oh Bu Swastika dari Kesiswaan, terima kasih. Nanti Pak Aris juga bisa menyampaikan ke teman-teman kurikulum sebagai garda terdepan untuk implementasi di integrasi kurikulumnya. Dan sekaligus saya sampaikan Pak Etno nanti baru saja ditelepon hari Senin ya, kita penilaian. Mungkin Bu Dian dan Pak Yud silahkan lembur di bawah koordinator utama Pak Arif Yuli hari Seninnya untuk penilaian SPI. Nanti minta tolong teman-teman semua berkontribusi. Di Bu Enggar, minta tolong ya Bu Enggar, skatingnya nanti dihidupkan di hari Senin itu ya. Terima kasih semuanya, selamat melanjutkan acaranya. Kantin kejujuran ya, kantin kejujuran, pokoknya semakin jujur semakin makmur. Tapi makmur itu orang identik dengan lemu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Wakil Kurikulum dan Wakil Siswakan.
Saya mohon izin karena sudah ditunggu Bu Woro dan kita selaku tur. Silahkan dilanjut dan saya nanti minta filenya Bu Woro, saya akan pelajari karena ini juga hal baru bagi saya. Dimanapun ada sekolah, siapapun ada guru, maka kita akan terus menjadi manusia yang insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau sekali. Apa perlu kasih buah dulu ya? Iya, Bu. Oke, untuk Bu Farida dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oh, keren. Kita jadi momen. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Terima kasih Ibu Farida yang sudah memberikan banyak suplemen materi kepada saya dan teman-teman semuanya. Pentingnya pelaksanaan ibadah batin. Tak ada puasa. Terima kasih Bapak. Untuk nomor-nomor Pak Aris, saya paham sekali kalau di bawah sedang ada TKA, jadi menawi dengan ada kegiatan bisa malah nanti bisa segera diselesaikan. Oh, gitu. Begitu saya lanjutkan, Bapak Ibu, ini adalah alur dari materi 7 jurus BK Hebat. Jadi hampir sama dengan yang sudah kita laksanakan bersama saat ini. Yang pertama adalah mengenali potensi. Yang untuk bawah 4JP dan 3JP ini jangan tidak usah dihilangkan, jangan dihilang. Pokoknya ini untuk pelatihan. Yang pertama adalah mengenali potensi diri. Ini kalau di jurus BK Hebat itu full pakainya Aku Pintar.id untuk instrumennya. Kalau untuk yang sering kita laksanakan, kita pakainya adalah rencanamu.id dan untuk gaya belajarnya tetap pakai Aku Pintar.id. Pada dasarnya pelaksanaan 7 jurus BK Hebat ini adalah terserah kita mau melaksanakannya seperti apa. Tetapi harus ada pedoman-pedoman, yaitu untuk praktek pedagogisnya itu menggunakan metode AKAI. Nanti saya jelaskan di paling akhir. Ini kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, sampai di terakhir itu jalin koneksi. Dan untuk yang kedua ini adalah aspek sistem atau aspek di lingkup sekolah. Lanjut, sudahkah kita melakukan dalam program-program sebelumnya? Sudah. Materi sudah sejak dulu kita dapat dan mungkin sudah kita berikan kepada murid-murid kita dulu. Tetapi untuk prakteknya, mungkin kalau dulu masih menggunakan cara-cara konvensional, ceramah. Nah, sekarang kita disuguhi dengan berbagai macam media yang sudah panjenengan kembangkan, dan saya sangat bangga sekali. Saya kemarin sampai minta semoga, saya senang banget sekarang teman-teman pokoknya media apa aja ditularkan. Ayo orang kita buat inilah ya. Saya tunggu-tunggu dari dulu. Ayo kita semuanya, apa yang kita punya, apa yang kita dapat, kita pakai bersama, kita gunakan bersama. Mbak-mbak yang PPR juga tidak menutup kemungkinan panjenengan itu juga guru kami. Banyak sekali hal-hal baru, banyak sekali materi-materi baru yang mungkin kami belum mendapat di panjenengan sudah mendapat. Karena sejatinya ilmu itu sifatnya adalah statis. Kalau yang berkembang itu apa namanya Pak Aris? Kalau statis itu tetap nih. Pokoknya ilmu itu intinya dinamis, berkembang terus dengan banyak ahli, dengan banyak orang pintar yang mencetuskan berbagai macam. Nah, itu kita
dijelaskan bahwa oleh Bu Farida bahwa kita sudah melaksanakan semuanya. Hanya saja kalau ini tuh detail sekali. Jadi setiap pertumbuhan itu ada di modulnya Jerman. Tapi kalau yang ini kan hanya ada 5 saja yang untuk siswa. Kalau ini semua materi untuk dasar ini ada 9 materi. Yang tengah ada 10. Yang lanjut itu dibagi menjadi 2, wirausaha dan bekerja. Itu juga materinya 10. Ini detail. Dan isinya modulnya juga sama. Mulai dari kita harus ngapain dulu, kita harus melaksanakan apa dulu, itu modulnya sama. Kalau di sini ini kan panduan fasilitatornya kita ada. Jam berapa menit kita harus gamifikasi, kemudian berapa menit kita harus memberikan konsep materinya, itu ada. Di sini tuh juga ada. Itu jadi sama. Hanya ini yang satu itu kementerian, yang satu Jerman. Dan kita sudah melaksanakan. Nah, bagaimana kita melaksanakan? Integrasikan semuanya ke dalam kurikulum. Tidak harus ini jurus BK hebat, ini dari kementerian, ini yang harus kita laksanakan yang dari Jerman, nggak usah, bukan seperti itu. Tapi kita sudah dapat semuanya, diintegrasikan semuanya ke dalam kurikulum. Itu. Yaitu ini khususan buat PLN yang terintegrasi dengan 7 jurus BK hebat, modul Jerman dan sekolah berintegritas. 3 berarti. Jadi di dalam PLN kita nanti itu ada headline-nya, 7 jurus BK hebatnya itu di potensi. Kan materi ada materi atau topik permasalahan itu kita headline kan. Diberi ya seperti kemarin dari instruksi dari Pak Arief diberi warna atau diterbangkan. Kemudian yang jawabannya kalau sama ya tidak usah, misalnya pisahnya pun kok itu sama, itu misalnya diberi tambahan kata-katanya saja diganti orang yang topiknya ini. Karena kalau yang capaian layanan, tujuan layanan itu kan tidak bisa diganti karena itu sudah pakem dari CL kita yang diterbitkan paling akhir yaitu di tanggal 23 April tahun 2023 itu yang paling akhir yang sudah saya share kemarin. Nah, yang topiknya itu kita jadi diintegrasikan antara kedua modul itu, misalnya di Jerman ada, yang di 7 jurus BK ada, itu dikembalikan. Lalu yang SBI kemarin sudah diinstruksikan bagaimana caranya, ya tidak perlu. Padu-padankan materi yang ada di dalam 7 jurus BK hebat dan modul dari Jerman. Bisa dari SBK-nya, bisa dari permainan-permainannya, atau bahkan di materinya sekalipun padu-padankan. Tidak usah dengan kok milah-milah karena intinya adalah sama. Khususnya misalnya yang nomor 1 jurus yang pertama adalah mengenal potensi diri. Yang pertama kali di modul dasar yaitu juga potensi diri kan. Itu dipadu-padankan saja. Oh iya, kalau di 7 jurus BK hebat itu hanya di kepribadian yang 8 kepribadian. Kalau yang di Jerman itu ada yang temperamen. Nah itu digabungkan. Jadi bisa semuanya tercakup. Dan yang terakhir, tidak ada alasan lagi tidak melaksanakan program soft skill di sekolah. Karena kita sudah melaksanakan, walaupun kemarin di tingkat di istilahnya itu program dari swasta atau program dari Sosial Jerman Internasional, sekarang diluncurkan baru dan programnya pun sama, tidak ada alasan lagi karena itu wajib. Yang tadi yang gambarnya ini wajib. Kalau ini adalah kondisional, tetapi ternyata sama, ya berarti wajib semuanya. Dan yang ini kagum Pak Bapak, buat PPM yang terintegrasi dengan 7 jurus BK hebat, modul Jerman dan sekolah berintegritas. Jadi diintegrasikan saja Pak, monggo panjenengan nanti bagaimana skemanya, panjenengan yang lebih paham dan
prakteknya seperti apa panjenengan yang lebih paham, tapi ini harus diintegrasikan. Dukungan dan masukkan dalam RKS untuk program soft skill, karena selama ini meskipun tidak ada biaya yang keluar, tetapi ada beberapa misalnya materi kita harus fotokopi atau kita minta ATK untuk pelaksanaan soft skill. Kadang kita terkendala, ini ikut yang mana? Melu kesiswaan atau melu kurikulum untuk selama ini? Walaupun itu yang kita minta hanya rafiah. Ingin jalur, ingin nendi. Fotokopi juga seperti itu. Jadi bisa dimasukkan di RKS tahun 2000 tahun anggaran 2026 atau FY 2026. Ini praktek baik yang sudah saya laksanakan. Jadi tadi Bapak Ibu Arka di sini ada yang pertama di sini hanya abstrak konseptual di sini, baru refleksi, kemudian ke sini dan ke sini. Intinya ini, aktivitas terlebih dahulu. Jadi di praktek pedagogisnya nanti ketika panjenengan buat PPM atau RPL, kalau zaman mohon maaf saya cek kesulitan RPL ya, ini namanya RPL, rencana pelaksanaan layanan. Itu kalau kemarin ada praktek pedagogisnya kita mikir, iki opo BBL, opo digawe PJBL, opo inquiry. Nah, ini untuk 7 jurus PKI dipatenkan aktivitas, refleksi, kemudian konsepnya dan aplikasi. Intinya seperti ini Bu, Bapak Ibu. Diberikan aktivitas terlebih dahulu seperti model pelatihan. Jadi entah dengan gamifikasi, entah itu panjenengan menggunakan ice breaking yang atau mungkin pekerjaan diberi pekerjaan dulu seperti yang dibuat oleh Pak Topeng kemarin di Wordwall, diberikan itu dulu. Kalau sudah paham orang tak yang ini, pasti mereka akan merefleksi. Saya belum paham Bu. Saya iya kayaknya saya ini deh Bu. Baru direfleksi. Di sini adalah diperoleh aktivitas sebelumnya. Refleksi dilakukan melalui pertanyaan relevan yang mampu mematik apa yang telah dialami peserta di sini di aktivitas ini. Contoh misalnya di potensi diri. Aktivitasnya apa? Disuruh mengerjakan di gaya belajar, di kepribadian. Kalau sudah, Cah, kepribadianmu apa coba? Angkat tangan salah satu. Jelaskan, mudah nggak? Tidak, panjenengan baru keluar langsung di konsepnya. Nak kowe kuwi kepribadiane iki, kerjaane sing sesuai iki. Kalau kepribadianmu seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, pekerjaan atau nanti kalau kamu mau melanjutkan kuliah yang sesuai matonya itu baru diaplikasikan, yaitu penerapannya secara nyata, yaitu dikuatkan. Ini sama seperti yang PM. PM itu yang pertama adalah memahami, yang kedua PM Bu Swastika, PM pertama memahami, yang kedua ayo lali lalu memahami, mengaplikasi, yang ketiga merefleksi. Ini juga sama, nanti pun nak digabungke, digabungke, ya tinggal aja yang aplikasi, yang aktivitas ini itu panjenengan di aplikasinya, atau yang terakhir ini yang aplikasi, refleksi podo, konsepnya di memahami. Tetapi harus panjenengan juga tadi yang 3 prinsip pembelajaran yang 3. Rumusnya kerangka pembelajaran itu 8-3-3. 8-nya itu DPR, 3-nya itu prinsip, yang ketiga yang 3-nya lagi yang berikutnya yang menggembirakan, kemudian apa
yang terakhir bermakna ya mindful, Inggrisnya mindful, meaningful, joyful, intinya gitu, berkesadaran benar, terus bermakna, yang terakhir menggembirakan, kemudian dirangkum dalam kerangka pembelajaran yang keempat, identifikasi, lingkungan belajar, pengalaman pembelajaran, dan asesmen. Kata nggih, itu panjenengan tidak boleh lupa tidak 8,8,3,3,4 itu rumusnya. 8,3,3,4 sing 8 rumusnya yang gampang benar 8 itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bernalar kritis yang kedua. Yang ketiga kreativitas. Yang keempat kewargaan. Yang kelima kemandirian. Yang keenam kesehatan. Yang ketujuh komunikasi, terakhir ya komunikasi. Yang ketujuh wargaan kurang siji. Itu kesehatan, kemandirian, beriman dan bertakwa, bernalar kritis, kreativitas, kewargaan, salam presisi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Itu 8 kurang 1. Tik 1 kali. Kolaborasi. Oh iya, kolaborasi. Itu tambah 1 lagi. Itu 8. Itu jangan juga jangan sampai lupa. Yo, eling-eling sithik lah. Kok eling-eling iki kreativitas. Itu kemandirian, ini kesehatan, ini komunikasi, ini kewargaan, bukan keluarga negaraan ya, tapi kewargaan. Itu 8 dimensi lulusan yang dulu profil pelajar Pancasila. Ini gamifikasi. Panjenengan di awal di aktivitas boleh melakukan dengan gamifikasi, yaitu dengan menerapkan prinsip gamifikasi, pelatihan dapat menjadi lebih menarik dan menyenangkan, namun tetap efektif dalam menyampaikan materi pelatihan. Bapak Ibu, dalam melaksanakan gamifikasi ini juga harus hati-hati, harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Jangan sampai panjenengan nyeleneh, kecuali itu nanti di akhir sebagai S-banking pelengkap saja. Misalnya kalau waktunya masih ya, itu diberikan SBK. Ini media pembelajaran, ini prinsipnya juga harus sesuai dengan ini Bapak Ibu. Siswa-siswa kita itu kan ada berbagai macam gaya belajar. Tetapi kebanyakan saya cek di siswa saya sendiri, semuanya hampir 98% itu hasilnya kinestetik. Mungkin karena di SMK atau mungkin memang mereka yang kita positif ini mereka mengerjakannya benar-benar dikerjakan, hasilnya kinestetik. Itu kalau di anak saya tidak tahu dengan yang lainnya mungkin bervariasi. Oke Pak, itu hampir 90% malah itu hasilnya kinestetik. Ini ciptakan ruang yang aman bagi murid panjenengan, aman dalam hal fisik. Kalau hal dalam hal fisik, sarana dan prasarana tentunya kita berkolaborasi dengan Bapak Satras. Tapi yang ini Bapak Ibu, aman hati dan pikiran. Intinya apa? Yang mereka sampaikan di dalam ruang atau lingkungan belajar itu, itulah yang menjadi konsumsi dari di dalam ruangan itu. Jangan sampai keluar dari lingkup ruangan itu yang paling penting. Kita memberikan rasa aman kepada mereka. Apa yang mereka sampaikan, pendapat yang mereka sampaikan, itu kita beri penguatan bahwa tidak akan ada orang yang mendengar. Jadi dulu waktu saya pelatihan mau ngomong ke soal politik
bank saya. Anda bisa nanti di YouTube saya. Ini nanti barcode-nya itu sudah saya. Di situ ada beberapa, sebenarnya tidak hanya di 7 jurus BK Hebat, jadi banyak sekali praktek baik yang pernah saya lakukan, dan monggo bisa ditonton, atau mungkin kalau ada masukan, ini saya kan kurang deh, ini kayaknya harus seperti ini. Saya terima sekali masukan dari panjenengan, dan inilah artinya. Monggo Bapak Ibu, kita laksanakan program ini dengan baik, kita berkolaborasi bersama, kita bersinergi bersama untuk siswa murid kita itu tidak hanya ingin didengarkan, tetapi siswa dan murid kita itu maunya difasilitasi. Monggo panjenengan semuanya kita berpihak pada murid-murid kita dalam segala program yang ada di sekolah. Begitu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Purwati tentang 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu semuanya, yang pertama kali disampaikan oleh Ibu Purwati adalah guru BK bukan hanya pelengkap di sekolahan, melainkan guru BK adalah arsitek. Bagaimana guru BK bisa meracik, meramu agar peserta didik kita lebih berkembang lagi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Juga sekolah adalah, mari kita ciptakan sekolah yang nyaman, sehingga dapat memfasilitasi peserta didik kita, memfasilitasi murid-murid kita untuk berkembang. Terima kasih Ibu Purwati atas paparan materi yang sangat luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Purwati. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membuka satu sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silahkan nanti bisa disampaikan atau mungkin angkat tangan dulu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Masih. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru BK. Oh seperti ini Bu Pur. Sambil menunggu Bapak Ibu guru yang lain mempersiapkan pertanyaannya atau masukannya. Dari 7 jurus guru BK Hebat tadi, menurut Bu Purwati, strategi yang paling jitu itu seperti apa Bu? Agar bagaimana 7 jurus itu nanti bisa diterapkan atau bisa dilakukan di dalam suatu sekolah. Strateginya seperti apa Bu? Terima kasih Pak Edi. Strategi yang paling jitu untuk melaksanakan guru BK Hebat itu hanya satu kata. 2. Kolaborasi dan sinergi. Itu saja. Tanpa adanya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak yang ada di SMK Tangerang, itu tidak akan terlaksana. Dukungannya dari mana? Dukungannya yaitu dengan kolaborasi pentahelik. Jadi antara 7 jurus BK dengan pentahelik itu berjalan seiringan. Karena dengan nanti untuk kolaborasi pentahelik ini bisa berjalan, jurus BK Hebat pun juga akan berjalan. Itu Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih jawabannya Bu Pur. Berarti bagaimana strategi agar kita dapat menerapkan 7 jurus Hebat BK ini? Intinya adalah kolaborasi dan apa tadi Bu? Dan sinergi antara stakeholder yang ada di sekolah ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memutuskan sendiri. Semuanya harus ada kolaborasi, komunikasi agar setiap program yang ada di sekolah kita dapat berjalan dengan lancar. Masih ada waktu Bapak Ibu semuanya, mungkin ada pertanyaan, masukan, atau giliran kalau dari peserta yang tidak ada yang bertanya, giliran mungkin dari Ibu Purwati ingin memantik, memberikan pemantik atau apa agar suasana kita ini menjadi suasana yang menyenangkan, tidak tegang seperti itu. Biasanya di momen-momen kalau sudah mulai ada pertanyaan, momen-momen sudah ada evaluasi, itu senyumnya mulai palsu. Senyum sebenarnya dalam hatinya itu deg-degan seperti ada Bapak Ibu yang ditanyakan, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, apa saya bertanya?
Mungkin Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sepertinya apa yang disampaikan oleh Bu Purwanti tadi sudah sangat jelas, sudah sangat lengkap sekali, dan tinggal bagaimana nanti kita bersama-sama berkolaborasi untuk satu hukum. Memang seperti itu, Bu. Harus segera pura-pura kita tutup agar biar ada itu. Oke, monggo, Bu. Terima kasih Pak. Atau betul saya masih untuk 7 jurus bidang hebat ini saya masih agak geram ya, antara 1 sampai 7 kalau potensi saya seperti, tapi yang 3 sampai 7 itu penerapannya ke siswa seperti apa? Kemudian apakah misalnya melihat ke YouTube-nya Bubur, kalau yang tidak ke YouTube-nya Bubur, misalnya penerapannya seperti apa? Misalnya materinya ya seperti apa, misalnya yang pembukaan resiliensi seperti apa, ada koneksi. Jadi yang 3 sampai yang 7 itu saya belum ini dulu. Terima kasih Bu Rita. Mungkin dari Bu Rita adalah dari 7 materi ya Bu. Dari 7 materi yang nanti penerapannya kepada peserta didik itu agar tidak hanya dipahami, ya, ada 5, tidak hanya dipahami, tapi nanti itu bisa menjadi penerapan mereka kehidupan sehari-hari. Intinya adalah pembelajaran yang mendalam. Itu seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin bisa ditarik benang merahnya Bu. Dari masing-masing itu benang merahnya itu seperti apa? Oke, di sini ya Bu Retno ya. Itu satu, itu kan ada warna biru dan warna kuning ya. Yang biru itu materi untuk siswa. Jadi yang pertama itu kenali potensi, kelola emosi itu sudah biasa kita laksanakan. Bahkan kemarin itu emoticon dan segala macam kita puzzle itu luar biasa sekali. Terus untuk tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu ada daya rantai, gimana resiliensi itu daya untuk bertahan dari cobaan. Di mana siswa itu diajarkan oleh kita untuk bangkit dari kegagalan. Itu resiliensi. Itu sudah ada materinya nanti fotonya. Jadi panjenengan gini Bu, ini kan ada, nanti saya akan share setelah ini. Setelah ini nanti ada satu Google Drive di mana di situ ada gamifikasi, ada modulnya. Panjenengan tinggal melaksanakan itu sesuai dengan yang ada di situ. Jadi ada panduannya. Panjenengan di menit ini harus kenapa, di menit ini harus plek seperti dengan yang dari Celpan. Nah, materinya ini dari 3 sampai dengan 5 itu juga sama. Mas, semuanya sama. Jadi ada tata caranya, awalnya, bahkan instrumen asesmennya pun ada. Awal dan akhir. Dan pokoknya enggak, panjenengan tinggal pelaku caranya seperti itu. Tinggal panjenengan, tapi gini Bapak Ibu, ketika panjenengan ingin memberikan modul atau materi ini, jangan menutup diri untuk mencari informasi dari luar. Contoh, misalnya resiliensi itu yang dari Goleman, yang dari Robert Hartberg, buku-bukunya itu jangan menutup untuk itu. Mungkin ada buku-buku yang lain. Jadi oh iya, resiliensi tidak hanya terpaku dari situ saja. Misalnya di materi ya jalin koneksi atau jaga konsistensi pun juga seperti itu. Jangan panjenengan tidak hanya dari modul itu saja, bisa dari manapun. Referensi. Jadi jangan menutup diri dengan referensi yang lain untuk Bapak Ibu. Tapi misalnya panjenengan kok punya referensi dari buku ini, monggo panjenengan bisa nanti bisa. Jadi kita itu mungkin ya Pak Taufik atau yang biasa sok gawe itu terus terang kalau berat saya itu udah penuh. Jadi ini tadi storage full. Sampai saya mau nangis sama print aja tidak bisa karena storage saya full di 3 gimbal itu full semuanya. Yang punya gimbalnya atau di rumah BK kan ada komputer ya. Di situ didesain khusus untuk materi, khusus untuk yang panjenengan buat
kita sudah ada tinggal makan aja. Ngaten? Yang jelas tadi kita harus berpatokan pada pedagogiknya, yaitu aktivitas dulu, direfleksi, kemudian dijelaskan konsepnya. Terakhir adalah bagaimana mengaplikasikan materi tersebut dalam dunia nyata. Ngaten? Cukup? Mungkin Pak ya. Yang dari yang pertama, kalau kita kemarin dapat kelas 10 gitu. Nah, kalau yang ini pembagiannya kelas 10 sudah 12 gimana? Itu tidak ada patokannya sih. Jadi intinya ini harus diberikan karena ini hak murid, ya harus kita berikan. Tidak menuntut itu mau diberikan kelas 10, mau kelas 11, mau kelas 12. Yang penting mereka semuanya dari 2.316 murid dapat materi 5 ini. Gitu. Tapi karena kita sudah melaksanakan yang Java, kan jadi lebih enak. Kalau nanti diintegrasikan, jadi yang kelas 10 nanti dikasih modul dasar dulu, yang kelas 11 dikasih modul menengah, kemudian akhirnya kan semuanya akan dapat. Tapi karena ini urgensinya itu harus segera dilaksanakan, jadi 5 materi ini diberikan kepada peserta didik dahulu tanpa melihat itu kelas mana. Seperti kelas saya sudah saya berikan potensi diri, ya tidak saya berikan lagi karena mereka sudah punya. Resiliensi itu percaya diri. Dulu kayaknya pernah kita melaksanakan soft skill itu percaya diri ya Pak ya, resiliensi. Jadi resiliensi itu gabungan dari percaya diri, kemudian ada ketahanan diri ya, yang model potensi ketahanan diri itu jadi satu. Jadi resiliensi itu gabungan percaya diri dengan kompetensi ketahanan diri di modul menengah. Tidak, maksudnya kalau di Jerman, kalau di 7 jurus itu ada materi sendiri resiliensi. Kalau di Jerman itu gabungan antara percaya diri dengan ketahanan, potensi ketahanan diri. Itu gabungannya. Jadi di dalam resiliensi itu dua materi di modul dasar dan modul menengah. Karena kita kan sudah melaksanakan modul dasar dan modul menengah. Dan mungkin nyambung ya Pak itu ya. Kita kan sudah mendapatkan modul menengah, tapi belum diberikan kepada peserta didik. Monggo Bu Wahyu nanti kita bicarakan bersama. Kita laksanakan sebelum tanggal 5/6. Dan nanti kita diskusikan bersama sambil jalan aja. Nanti bisa di WA atau mungkin ya sambil jalan saja kita bicarakan, karena di modul menengah ini harus sudah implementasi. Nah nanti ketika implementasi ini yang modul menengah boleh panjenengan sisipi yang 7 jurus BKIBA. Jadi kan soft skillnya sudah kena semua. Dari kementerian kita sudah melaksanakan, yang dari Jerman pun juga sudah laksanakan. Karena apa? Yang Jerman pun karena MOU-nya sekarang sudah di tingkat provinsi. Jadi tidak lagi yang sekolah juga sudah, tapi kemarin di FGD yang dilaksanakan kemarin di Utara kemarin ya, itu pokoknya FGD dengan kepala sekolah se-Jawa Tengah itu MOU-nya sudah di tingkat provinsi dan itu dinaungi oleh Kemensos. Jadi mau nggak mau ya kita harus melaksanakan. Ya kan? Itu Pak. Ada lagi? Apa? Bapak ada yang menanyakan? Bingung? Nanti saya. Beruntung Bapak ini berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru yang hebat, sehingga nanti saat Bapak Ibu guru mengimplementasikan, Bapak bisa melihat atau bisa berkolaborasi dengan kami untuk mengimplementasikannya. Bapak Ibu hadirin semuanya, peserta diseminasi yang sangat luar biasa, dan juga Bu Purwanti selaku narasumber yang sudah luar biasa dalam penyampaian materinya. Saya mengucapkan terima kasih atas ilmu, terima kasih atas wawasan yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang diberikan Bu Pur kepada kami semuanya dapat bermanfaat untuk kami dan peserta didik kami. Tentu saja juga Bu Pur mendapatkan balasan yang setimpal, rezeki yang setimpal atas apa yang diberikan kepada Bu Pur kepada kami semuanya. Kita berada di penghujung acara Bapak Ibu semuanya. Marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini, karena sudah kita buka dengan doa, maka harus kita akhiri
Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.